Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan share atau berbagi ilmu tentang pertolongan pertama ikan cupang kalian ketika jatuh ke tanah. Karena hal ini sudah sering terjadi kepada saya, dan pas pemula juga saya nggak tahu sampai hal yang saya lakukan itu membuat ikan saya itu mati. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman itu kepada kalian agar kalian itu tidak mengalami hal yang seperti saya lakukan waktu itu ya teman-teman. Biasanya ketika ikan kita jatuh ke tanah dan badannya sudah kaku, kita pasti akan buru-buru memasukkan ikan cupang kita ke dalam wadah yang penuh dengan air. Tapi cara itu sebetulnya salah teman-teman, ada triknya dan ada caranya. Makanya itu saya akan share kepada kalian agar ikan cupang kalian yang jatuh ke tanah itu bisa sehat kembali. Tapi kalau sudah mati, kalau dicemplungin lagi ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan masih hidup walaupun badannya sudah kaku nggak bisa gerak, ya insya Allah masih bisa untuk disembuhkan lagi dan dinormalkan kembali seperti semula teman-teman. Nah makanya saya akan sharing ilmunya ini kepada kalian. Ayo langsung saja kita ke praktek teman-teman. Teman-teman, apa yang bisa kalian lihat di depan layar kalian ini adalah ikan saya yang kemarin itu jatuh ke tanah dan badannya sudah kaku. Ini mungkin sudah sekitar 2 hari karena saya baru sempat bikin vlog, dan saya sebetulnya dari kemarin pengen ngejelasin tapi kondisi ikan saya yang tidak memungkinkan. Bisa kalian lihat ikan saya ini terlihat stres dan tidak agresif ya teman-teman. Dan ini jatuhnya sih belum parah banget ya, ada yang sampai parah banget. Jadi pertanyaan kenapa kok ikan saya ini bisa hidup normal kembali tapi kondisinya belum pulih 100% teman-teman. Jadi ada caranya teman-teman. Ketika ikan kalian jatuh, pasti otomatis lendir yang ada di dalam tubuh ikan itu akan habis atau akan diserap oleh tanah ataupun kering oleh udara ya teman-teman, dan badannya tidak mempunyai lendir sehingga badannya kaku. Bahkan teman-teman, di sirip bawahnya maupun sirip atasnya itu akan keriput teman-teman atau mengering. Biasanya kering ya. Jadi si ikan itu renangnya cuman tempat saja dan nggak bisa gerak kemana-mana ya teman-teman. Nah, ketika ikan itu jatuh ke tanah, kalian jangan buru-buru taruh ikan itu dengan kondisi air yang segini ya teman-teman ya. Itu salah teman-teman. Kalau kalian ikannya jatuh langsung kalian taruh di akuarium yang penuh dengan air, itu salah besar teman-teman. Karena saya sudah pernah melakukannya dan itu ikan saya malah mati. Loh, kenapa kok bisa mati sedangkan ikan kan memang medianya air. Nah, ini ada kesalahan teman-teman. Jadi kenapa ikan saya itu mati? Karena ikan biarpun hidup di dalam air, tapi mereka tetap memerlukan oksigen teman-teman. Apalagi posisi pas badannya kaku dan nggak bisa berenang, mereka mengambil oksigennya kalau airnya terlalu penuh itu tidak bisa naik ke atas teman-teman, sedangkan badan dia kan kaku teman-teman. Nah caranya gimana biar si ikan yang kaku ini, yang habis jatuh ini bisa mengambil oksigen tanpa dia harus renang ke atas? Nah kita akalin teman-teman, jangan langsung taruh air sedemikian banyak, bahkan ditaruh sebanyak ini pun itu salah, ada tahapannya ya. Sehari airnya harus seberapa, 2 hari airnya harus seberapa. Ini karena sudah 3 hari maka airnya kan sudah banyak. Tapi ketika ikan kalian baru diangkat dari tanah, kan posisi masih kaku tuh, kalian cukup basahin saja ikannya, jangan langsung dikasih air banyak. Saya akan contohin teman-teman cara ngebasahinnya gimana ya. Oke teman-teman, ini akan saya ibaratkan saja ya, karena tidak ada ikan yang satu lagi yang jatuh. Jadi diibaratkan begini, ini ada media akuarium kosong ya, media akuarium kosong. Lalu kalian isi air secukupnya saja atau biar basah saja, jangan banyak-banyak. Nah segini saja teman-teman, ini tidak kesedikitan kok. Agar kenapa diisi sedikit seperti ini, agar ikan kalian tuh bisa mengambil oksigen tanpa harus berenang ke atas dalam posisi badan yang kaku. Nah misalkan ini ikannya ya, ini misalkan loh teman-teman, ini cara prakteknya akan saya contohkan ya. Nah ini misalkan ikan yang jatuh nih, kalian langsung taruh aja ke sini nih. Nah posisinya begini. Nah kalau dalam kondisi air yang rendah maka dia akan sangat gampang mengambil oksigen. Nah nanti ada tahapnya lagi, ketika badan dia sudah mulai bisa digerakkan, itu tidak langsung bisa digerakkan ya, biasanya ada proses 1 malam atau 2 malam. Dia ketika dia sudah mulai bergerak, mulai sedikit aktif ya, kalian tambahin lagi airnya. Tapi jangan langsung tambahin banyak ya, tambahin segini. Nah setelah itu kalian bisa taruh daun ketapang ya teman-teman ya. Kalian taruh daun ketapang yang sudah diolah ataupun yang belum diolah. Kalian taruh daun ketapang seperti ini teman-teman. Nah kalian taruh saja, nanti kan akan menguning. Nah fungsi daun ketapang itu untuk menetralisir kandungan air ya teman-teman.
Jadi ikan ini akan sehat teman-teman. Nah nanti kalau misalkan dia sudah mulai bikin gelembung nih di pinggiran seperti ini, itu tandanya dia udah mulai nyaman dan mulai aktif ya teman-teman. Nah kalian bisa tambahkan lagi tahap airnya, misalnya seperti ini nih, kalian tambahin lagi tuh, sedikit lagi. Nanti ketika mereka sudah mulai aktif, mungkin hampir 50% ya aktivitasnya ya, jadi kalian bisa tambahkan lagi sampai segini teman-teman, sampai banyak juga nggak apa-apa ya, yang penting sudah aktif. Tapi ingat, ketika ikan belum aktif atau masih kondisi seperti ini nih, ini kan belum, kondisinya belum sehat full ya, masih mungkin 30% atau 40% kondisinya ya, jadi jangan langsung tambahin air yang banyak, karena kalau kalian tambahin air yang banyak, dia akan susah atau capek untuk berenang naik turun, sedangkan posisi badan dia juga belum fit tuh. Lihat, dia kan ambil oksigen tuh ke atas, dan dia akan turun lagi. Nah nanti kalau misalkan dia turun nggak terlalu banyak airnya, maka dia tidak akan bisa mengambil oksigen teman-teman. Jadi usahakan sedikit dulu ya. Nah jadi seperti itu aja ya teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin budidaya ikan cupang. Dan ingat teman-teman, jangan masukkan air terlalu banyak ya. Itu penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat buat kalian. Bagi yang mau tanya-tanya lewat WA, bisa kalian WA saya di 0836 553 2607 teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.